Jumpa lagi dengan Unicore Lab. Pada materi kali ini, kami akan mengajarkan kepada kawan-kawan semua mengenai bagaimana teknik lepas pasang komponen yang kecil, yang mikro, terutama pada kapasitor dan resistor, dan komponen-komponen SMD yang lainnya, dengan penggunaan blower dan settingan blower yang tepat. Tahap pertama bisa dilihat saya memberikan flux, ya, pemilihan flux juga harus yang tepat. Kemudian bagaimana kawan-kawan semua bisa mengangkat dan melepas komponen SMD ini dengan tepat dan presisi, dengan penggunaan pinset yang stabil. Ini kawan-kawan semua harus berlatih di sini. Bagaimana caranya melepas dengan menggunakan pinset tanpa harus mengenai komponen-komponen di sekitarnya. Kali ini saya menggunakan blower WIG 861 dengan setting panas di 380 derajat. Tekanan angin saya menggunakan 50. Settingan ini juga bisa digunakan dengan merek-merek blower, misal Sugon, Aten, atau yang lainnya, hampir-hampir sama settingan ini. Nah, kali ini saya melepas IC, di mana IC ini terlepas, tapi bola-bola kaki IC masih berbentuk bola, sehingga jika kita langsung pasangkan kembali, itu kita tanpa rebolling. Panas ini di 380 derajat ini, asal Anda sekalian, kawan-kawan sekalian, tahu tekniknya, itu tidak membuat panas di sekitarnya. Tentunya dengan mengetahui triknya. Ya, nozzle untuk komponen yang kecil sesuaikanlah dengan menggunakan nozzle yang kecil. Ya. Saya coba lepas pasang induktor. Ya. Di sini pun harus cepat. Diusahakan dalam pembloweran itu tepat pada komponen yang akan kita lepas. Diusahakan dilatih, ya, tentang kecepatan dalam pengangkatan
komponen, berkisar di 10 detik sampai 20 detik. Dengan seperti itu, panas hanya berada di sekitar komponen, tidak merambat terlalu banyak ke komponen yang lain. Tentang hand skill ini, tidak bisa sekaligus serta-merta atau secara instan Anda bisa menjadi ahli di pembloweran, teknik pembloweran ini. Anda harus terus latih hand skill-nya, jadi lepas pasang komponen yang mikro seperti kapasitor, resistor, kemudian lilitan atau induktor. Itu harus terus dilatih. Dari pelatihan ini, kawan-kawan pasti nanti akan menjadi ahli, karena suatu keahlian didapat jika kita sering berlatih. Nah, ini kawan-kawan bisa lihat bahwa pengambilan komponen dengan pinset yang stabil sehingga tidak merusak komponen-komponen atau membuat berantakan komponen-komponen di sekitarnya. Kestabilan pinset, kestabilan pengambilan, setting blower yang tepat, angin yang tepat, penggunaan flux yang recommended. Kemudian pinset juga harus stabil, tidak geser ke kiri, kanan, atas, bawah, sehingga membuat berantakan komponen-komponen di sekitarnya. Terus dilatih, apalagi kalau rekan-rekan sudah lihai di sini, pembloweran tanpa rebolling pun akan bisa kalian lakukan dengan lebih presisi. Baik komponen kapasitor yang ukurannya 2 mili, 1 mili, atau komponen-komponen yang lebih kecil lagi. Ini kapasitornya kecil ya, yang warna coklat itu kapasitor. Itu bisa dikategorikan agak besar kalau di komponen SMD mikro. Ini kapasitor saya ambil, saya coba lepas pasang tepat pada posisi komponen yang akan kita ambil. Jadi blower itu diarahkan pada komponen yang kita tuju. Kecepatan pengambilan bisa dilihat hanya dalam berapa detik sudah terlepas. Kemudian coba saya pasang. Nah, pemasangan ini juga harus stabil kawan-kawan semua. Harus stabil pemasangannya. Tidak saya gunakan penambahan timah pasta ya pada besi ini, karena masih ada sisa-sisa timah, sehingga tidak perlu saya menggunakan atau mengisi timah lagi. Jika Anda sering berlatih dari mainboard yang kanibalan atau yang banyak beredar di pasaran, terutama saya juga menjual mainboard yang murah-murah yang hanya untuk kanibalan. Bisa berlatih dari situ. Semakin kawan-kawan belajar, semakin kawan-kawan stabil dalam proses angkat pasang komponen. Itu juga menentukan hasil akhir. Coba bisa
Mungkin bisa dibayangkan kawan-kawan, jika bloweran yang tidak bagus pasti akan mengenai komponen-komponen di sekitarnya ya. Terus berlatih untuk kelas pertama ini mengenai hand skill. Saya harapkan dari belajarnya hand skill ini kawan-kawan bisa. Nah, ini saya coba melepas komponen dan memegang pinsetnya, saya goyang-goyang, itu komponen tidak terlepas. Untuk memegang komponen ini, rekan-rekan tidak perlu terlalu kencang. Tidak perlu terlalu kencang untuk memegang pinsetnya ke komponennya, karena kalau terlalu kencang nanti akan jadi terjatuh komponennya atau terlepas, terbuang. Dilatih terus hand skillnya, lepas, angkat, baik komponen yang pasif maupun komponen aktif seperti IC. Baik, itu untuk latihan pertama ya. Latihan pertama kawan-kawan bisa lakukan terus menerus untuk latihan tentang skillnya. Terus dilatih bagaimana angkat pasang IC dengan benar, dengan akurat, presisi antara kaki IC dibuat dengan IC, kaki IC-nya itu terkoneksi dengan benar, karena ini sangat berpengaruh sekali. Baik kawan-kawan, sampai ketemu di materi berikutnya. Nanti kita akan lebih dalam belajar mengenai seruan-seruan maupun akan kita kupas tuntas di training online Unicorn Lab. Sampai ketemu di materi berikutnya.